Salam. Perkenalkan, kami keluarga namanya Joko Sukanto. Pada saat ini kami ingin bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa saya bersaksi? Karena saya sangat bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi saya untuk menikmati kehidupan, keberhasilan oleh karena tuntunan dan berkat Tuhan. Ketiga anak yang Tuhan percayakan kepada kami, yang nomor 1 Deborah Sinta Liana, wanita, yang nomor 2 Ellen Satya Pratiwi, anak yang nomor 2, yang nomor 3 Daud Yudhistira Sukanto. Tuhan telah berkenan memberikan kesempatan ketiga anak kami sudah lulus dokter. Jadi kesempatan ini kami sangat bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena pimpinan dan berkat Tuhan. Kami ceritakan sedikit latar belakang anak-anak kami. Anak yang pertama lahir tahun 1982. Anak yang pertama 1982, kemudian sekarang sudah sebagai dokter spesialis anak. Kemudian yang kedua sudah jadi dokter gigi dan bertugas di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketiga sudah jadi dokter juga, sekarang lagi melanjutkan ngambil spesialis bedah TKP. Jadi kesempatan ini saya beritahukan bahwa saya sebagai pensiunan pegawai kereta api dari golongan rendah sampai sedang. Saya bilang rendah sampai sedang karena saya masuk dulu sebagai calon masinis. Jadi saya masinis kereta api dan sejak 1 September 2012 saya sudah pensiun, tinggal di rumah dengan istri berdua aja. Masing-masing sudah, anak-anak sudah berdiri sendiri-sendiri. Kemudian saya akan menyampaikan bagaimana trik atau cara saya mendidik anak-anak bagaimana supaya mereka bisa sampai sekolahnya menjadi dokter. Yang pertama, mendidik anak dengan cara Tuhan. Yang pertama yaitu dengan memberi, yang pertama anak-anak kan pasti makan dulu. Yang dipikirkan makan dulu. Makan adalah mulai kecil untuk pertumbuhannya, tetapi mulai SD, sekolah mulai, ada satu syarat yang pertama yaitu kalau sebelum sekolah itu harus makan nasi. Karena anak-anak cenderung sulit makan yang lain-lain. Saya tidak boleh, lebih baik tidak sekolah dulu, dibanding libur dulu sebelum makan nasi. Kalau makan nasi minimal dengan lauk telur goreng, paling cepat adalah nasi dengan telur ceplok untuk sanggup sekolah, untuk sekolah. Jadi dengan syarat begitu, sekolahnya lebih serius, tidak kepikiran karena perutnya kosong. Jadi saya mendidiknya begitu. Yang pertama makan nasi dulu. Kemudian yang kedua, kita berikan dari makanan, pola makan itu yang pertama diberikan buah-buah. Kita berikan buah-buah yang lagi musim. Kalau musim maka harganya lebih murah. Di mana-mana ada dan apa saja. Jadi dibuatkan buah-buah, diiriskan buah supaya mereka bertumbuh kembang. Dari buah itu dibuatkan supaya dia bisa makan. Kemudian yang ketiga, dari buah-buah adalah kita buatkan makanan, misalnya ikan. Ikan ya
ikan kalau lagi musim kita pilih ikan apa saja yang dapat, yang boleh dimakan. Misalnya ikan motobelo. Motobelo itu kalau sekali panen raya banyak sekali, murah lagi harganya. Jadi makan ikan yang berlebihan tidak apa-apa gitu. Yang ketiga adalah konsumsi buah-buah. Kalau lagi musim buah apa saja ya itu yang kita beli kita berikan. Jadi makan nasi, 2 makan buah. Yang ketiga adalah kita buatkan jamu-jamu herbal. Misalnya kunyit, kemudian kencur, kemudian campur yang polo pendem itu di blender, dicampur dengan madu kalau ada. Jadi untuk membuat tubuhnya, fisiknya kuat. Jadi dengan makanan itu mereka akan daya ingatnya lebih tinggi saya kira. Itu mudahnya saja. Kemudian yang berikutnya adalah cara belajar, pola belajar. Kami membiasakan anak-anak belajar sore hari. Tapi sejak SD mulai kelas 1, kelas 2, tambah tinggi kelasnya, kita ngajari mereka belajar sepulang sekolah. Sepulang sekolah, lepas baju, ganti sepatu, setelah itu cuci tangan dan lain sebagainya, baru makan. Setelah makan beberapa saat, pelajaran yang di sekolah diulangi lagi semua. Satu-satu diulangi. Supaya yang pelajaran diterima tercerna betul. Ada di dalam hati. Kemudian dicoba dia untuk diminta untuk menjelaskan ke kita, orang tuanya. Jadi anak-anak menjelaskan pelajaran yang diberikan gurunya. Supaya kita jadi tahu berapa sih anak-anak ini. Yang nyantol itu berapa? Nyantol itu apa? Yang nyangkut di pikirannya. Jangan sampai sekolah sampai rumah orang ngerti apa-apa gitu loh. Jadi itu. Jadi kemudian yang berikut adalah kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bercerita. Kita minta untuk bercerita apa saja yang terjadi di sekolah. Apa saja yang diceritakan teman-temannya. Jadi kita beri ruang untuk menyampaikan bagaimana dia menyampaikan kepada orang lain. Bahkan kepada teman-temannya. Paling tidak untuk bisa ngajari. Jadi selesai itu kita tanya dari sekolah itu. Coba sekarang terangkan ke orang tua. Apa yang tadi kamu sudah terima di sekolah. Itu cara saya ngajar anak-anak. Kemudian yang berikut adalah bagaimana rasanya anak-anak masuk kedokteran. Karena saya termasuk pegawai rendah dan sampai sedang, jadi kehidupan terasa sulit. Begitu anak saya yang pertama, itu lulus SMA, itu minta kuliah kedokteran. Kalau tidak dokter, fakultas kedokteran, dia nggak mau kuliah. Lebih baik nggak kuliah katanya. Wah, saya yo stres, yo bingung. Tetapi memang dia bisa ternyata masuk, sehingga masuk di perguruan tinggi negeri di Airlangga. Kemudian disusul oleh adiknya. Kakaknya UNER, adiknya ikut juga. Ingin jadi dokter juga. Tetapi tidak bisa diterima di universitas negeri. Dia masuk di universitas swasta. Ya sudahlah, tetapi kita masih ada cadangan duit, ya sudah masuk swasta, nggak apa-apa yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah masuk, setelah lulus SMA juga minta masuk kedokteran. Puji Tuhan, diterima di Fakultas Kedokteran Airlangga. Jadi tiga-tiganya sudah
di kedokteran. Tetapi yang masalah adalah kita sebagai pegawai negeri terasa ekonomi berat karena biaya kuliah kan agak lumayan. Tetapi berkat pertolongan Tuhan mereka bisa meneruskan kuliahnya dan lulus. Bahkan sekarang ketiga-tiganya sudah jadi dokter. Gitu. Kemudian yang anak pertama karena dia sebagai PNS dan sebagai dosen, saya sarankan untuk melanjutkan. Dia yang sudah spesialis anak ngambil S3 kedokteran. Menjelang mungkin mudah-mudahan dalam waktu singkat akan menyelesaikan S3-nya di Fakultas Kedokteran. Kemudian anak kedua sudah kerja di Rumah Sakit Widjet Yohanes Kupang sebagai dokter spesialis bedah mulut. Kemudian anak kami yang ketiga sekarang dalam proses pendidikan spesialis mengambil jurusan bedah TKV. Mudah-mudahan tidak lama akan lulus. Puji syukur, terima kasih Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih, mudah-mudahan tidak ada aral yang melintang. Semua karena berkat Tuhan. Terima kasih. Salam.